Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa semoga lancar. Amin. Ya Tuhan, Bangkit berdiri semua adik-adik, pakai gerakan, jadi semangat. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku karena Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku karena Tuhan. Gunung ini Pindahkan gunungnya, tunjuk gunungnya, disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku karena Tuhan. dari awal lebih semangat. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku karena Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku karena Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku karena Tuhan. Masih semangat teman-teman? Masih. Ayo kita nyanyi lagi adik-adik. Pakai gerakan semua. Hola, hola. Apa kabarmu? Cium, 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 cium. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cium, 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 cium. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cium, 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 cium. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya. Hola, hola. Apa kabarmu? Cium, 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 cium. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kita naikkan sekali lagi. Ayo kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku
Oke adik-adik, sekarang lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat Bapa, di mana pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka telinga anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik, persiapkan hatimu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, dimana di sini kakak akan cerita tentang Yonatan dan Saul. Mempercayai rencananya itu penting, ya. Mempercayai rencana Tuhan itu penting. Nah, sebelum kakak lanjut cerita, adik-adik, ayo kita tonton video ini terlebih dahulu. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar,
dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton video tadi. Di situ diceritakan bahwa orang Filistin dan orang Israel akan berperang, tetapi karena pasukan orang Filistin lebih banyak dari pasukan orang Israel, jadi orang Israel merasa takut adik-adik, sehingga mereka bersembunyi. Nah, tapi pada suatu hari Yonatan bilang ke bujangnya, "Ayo kita menyeberang ke pengawal orang Filistin itu," kata Yonatan kepada bujangnya. Lalu mereka pun menyeberang, mereka pun melintasi bukit-bukit adik-adik. Nah, mereka tiba di bukit yang bernama Sene, sementara pengawal orang Filistin itu berada di bukit Bozez. Jadi bertentangan adik-adik, mereka di sebelah kanan, misal nih Yonatan di sebelah kanan, si pengawal orang Filistin itu di sebelah kiri adik-adik, jadi saling berhadapan gitu. Nah, setelah mereka tiba di bukit itu, Yonatan bilang seperti ini kepada bujangnya. Ayo adik-adik kita baca di 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Nah, itulah dikatakan Yonatan kepada bujangnya itu, "Ayo kita menyeberang ke sana. Tuhan akan menolong kita. Karena bagi Tuhan tidak susah untuk menolong kita, walaupun nanti pasukan kita hanya sedikit. Kalau Tuhan bersama kita, kita pasti menang." Itu yang dikatakan Yonatan kepada bujangnya itu adik-adik. Nah, setelah itu ayo kita lanjut baca ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Itu yang dibilang bujangnya adik-adik. Lalu kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Nah, kata kata Yonatan lagi kepada bujangnya, "Nanti kalau mereka menyuruh kita berhenti, maka kita harus berhenti, berdiri di situ saja. Tetapi kalau mereka menyuruh kita untuk naik, berarti itu tandanya Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, tangan orang Israel," kata Yonatan kepada bujangnya. Lalu baik, kata si bujangnya ini. Lalu mereka pun menyeberanginya, dan setelah mereka sampai di bukit Bozez, pengawal orang Filistin itu melihat adik-adik. Dia melihat
bahwa ada Yonatan dan bujangnya di situ. Lalu mereka bilang seperti ini. Ayo kita baca lagi di ayat 12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Nah, setelah pengawal itu melihat Yonatan dan bujangnya itu, dia bilang, naiklah kemari, agar kami bisa menghajar kamu. Nah, sementara tadi Yonatan bilang, kalau mereka menyuruh kita naik itu berarti tandanya Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Nah, adik-adik, setelah itu Yonatan dan bujangnya itu pun naik ke atas. Nah, tiba di atas, Yonatan ternyata mengalahkan mereka, mengalahkan pengawal orang Filistin itu. Itu bukan karena kekuatan Yonatan, tetapi itu karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yonatan, adik-adik, sehingga Yonatan bisa mengalahkan para pengawal orang Filistin itu. Nah, setelah pengawal orang Filistin itu kalah, maka timbullah kegentaran di perkemahan. Ayo kita baca di ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Nah, terjadilah kekacauan adik-adik, kegentaran di perkemahan itu, sehingga banyak orang Filistin saling serang. Tadinya ada orang Ibrani yang mengikuti orang Filistin, menjadi tentara orang Filistin. Nah, orang Ibrani itu berbalik menyerang orang Filistin. Jadi tentara orang Filistin itu saling serang jadinya adik-adik. Bukan orang Israel lagi yang menyerang orang Filistin, tetapi tentara orang Filistin itu udah saling serang, saling bunuh-membunuh adik-adik gitu. Nah, itulah yang terjadi setelah Yonatan mengalahkan pasukan pengawal orang Filistin itu tadi adik-adik. Nah, setelah itu para pengintai Raja Saul melihat bahwa terjadi kekacauan di perkemahan orang Filistin. Maka Raja Saul memerintahkan kepada salah seorang pasukannya untuk memeriksa barisan. Siapakah yang pergi dari barisan sehingga kok bisa terjadi kekacauan di perkemahan orang Filistin. Itu kata Saul kepada salah satu bujangnya adik-adik. Nah, setelah diperiksa ternyata Yonatan dan bujangnya lah yang tidak ada di dalam barisan. Nah, yuk kita baca lagi ayat ke-20 adik-adik. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan telah ikut maju dalam tentara mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dengan pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Ben Awet. Nah, begitulah adik-adik cara Tuhan yang diberikannya kepada Yonatan untuk mengalahkan orang Filistin. Karena Yonatan itu mempunyai iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Jika dia dalam kesusahan, pasti Tuhan Yesus akan menolongnya. Jadi dia itu berani dan mengandalkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kakak mau bilang kepada kita juga harus berani. Kita berani untuk tampil. Misal kakak sekolah minggu nyuruh, ayo adik-adik siapa yang mau jadi WL. Nah, adik-adik harus berani. Karena kalau kalian takut itu tidak bagus adik-adik. Nah, kalau kalian berani, kalian walaupun tadinya kalian takut, tapi kalian mengandalkan Tuhan Yesus, pasti kalian bisa menjadi WL adik-adik. Nah,
Bahkan nanti kalau kakak sekolah minggu suruh, ayo misal kakak sekolah minggu tunjuk nih si ini berdoa gitu kan, harus langsung mau. Iya kak, karena di sini harus ada tertanam bahwa saya bisa memimpin doa karena Tuhan Yesus ada bersama saya. Nah seperti Yonatan, dia pasti bisa mengalahkan orang Filistin karena Tuhan Yesus ada di pihak dia, adik-adik. Nah hanya itu cerita dari kakak hari ini. Sekian dan terima kasih. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Ayo lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini Tuhan bisa kami pakai, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati kami terus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua, dan Tuhan Yesus memberkati.